Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang aku akan bacakan tentang no communication ya. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan, dibayangi wajahnya. Aku selalu ingatkan, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, tapi tarot juga bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton tarotku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan. Tetap mintanya kepada ilahi. So kita langsung baca doa. Menurut kepercayaan masing-masing, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya, yang no communication. Tidak ada komunikasi. Two sword ya, keblok energinya karena sama-sama saling menghindari, sama-sama coba untuk berpikir kembali, tidak mau memandang sesuatu lagi tentang ke belakang, tapi juga terkadang takut tentang kenyataan. Jadi kalian coba untuk blok energinya. Kita lihat ya, seseorang yang no communication situasinya. Situasinya dia, orang yang kalian dealkan tidak communication saat ini. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan paksakan. Gunakan dengan baik dan bijak readinganku. Ini energi kalian, no communication, two of swords. Cukup sama-sama saling ngeblok, tidak mau memandang lagi. Dan tapi kalian juga takut menghadapi kenyataan kalau hubungan ini benar-benar akan no communication selamanya. Situasinya dia, Three of Wands, Nine of Coins, and the Five of Wands. Aku lihat di sini dia sedang banyak masalah ya. Ya, aku lihat di sini, sorry ya, tadi sudah aku shuffle tapi ternyata tidak terekam. Di sini ada the Empress, Four Sword, the Page of Sword. Ya, no communication ya, dia memang break sama kamu. Gak ada komunikasi, tapi dia memimpikan kamu ya. Merindukan ketulusannya kamu. Dia memantau kamu ini. Situasinya dia banyak kekacauan ya, tentang masa depannya dia, karirnya dia. Dan selama tidak komunikasi sama kamu ya, dia membayangkan kamu, merindukan kamu, ada rasa takut kamu dengan orang lain. Di sini takut kamu memberikan cinta dengan orang lain. Dan dia tahu yang dia takuti adalah tentang kemunafikannya dia terhadap kamu. Dan ini menjadi konflik batin dia sendiri, perdebatan dirinya dia sendiri. Karena dia tahu journey-nya itu adalah sama kamu sebenarnya. Tapi dia takut tentang kebebasan hidupnya dia ketika dia berkomitmen dengan seseorang. Ya. Dan ini menjadi konflik batin pada dirinya karena dia jadi munafik ya. Dan yang aku lihat memang dia ada rasa ketakutan ya, dari perjalanan hidupnya itu akan selalu ada drama. Dan dia memantau kamu yang sudah sukses, sudah mampu mencintai diri sendiri, dan sudah makmur bagi dia ya. Kita lihat Three of Wands. Jadi dia konflik batin sendiri ya, drama sendiri. Page of Coins, the Tower. Situasinya dia ini akan menuju kehancuran ya. Perjalanan hidupnya perlahan tapi pasti, karena dia selalu hadirkan orang lain untuk journey-nya dia. Jadi dia takut journey dengan kamu ini tidak akan sukses, maka dia hadirkan orang lain sebagai perbandingan.
ya. Pada akhirnya perjalanan hidupnya dia ini, journey-nya dia, situasinya akan mengalami kehancuran, ya, tentang kestabilan keuangannya dia, ya, karena dia memikirkan diri sendiri, kebahagiaannya. The Sun, Nine of Wands, ya, Nine sendiri, individuality. Jadi memang dia memikirkan kebahagiaan dia sendiri. Dia menjaga jarak dengan siapapun, terutama tentang perasaannya dia, ya, karena dia hanya memikirkan keuangannya dia, dramanya dia, ya, situasinya. Pada akhirnya hidup dia ini banyak sekali argumentasi, ya, dengan orang-orang yang dia jalani, ya, di sini five O's, karena egonya dia, ya, dan dia coba menstabilkan ego dan dramanya dia ini, ya, untuk dengan orang lain lagi. Jadi dia nggak mau merasakan drama pada hidupnya dia sendiri. Jadi ini bisa orang toxic banget, karmic person, ya. Dan aku lihat di sini dia coba untuk belajar dari masa lalu, dari kehancurannya dia, dan ingin mempertahankan kembali lagi sama kamu nanti, ya, tapi lambat energinya. Dan selama tidak komunikasi, ya, dia coba untuk mencintai dirinya. Tapi di sini dia juga ada rasa ketakutan, ya, kamu memberikan cinta dengan orang lain, ya, karena kamu dan dia memang sudah ending, ya, perasaannya. Tapi di sini aku lihat memang dia mengendingkan percintaannya dengan kamu karena merasa hampa. Satu sisi karena long distance. Pada akhirnya selama tidak komunikasi ini, dia coba mencari cinta dengan orang lain, tapi ternyata tidak membuat dia terbuka. Dia sangat berhati-hati dalam bertindak dan berucap sekarang, terutama dalam pasangan. Ada rasa takut dia dalam memilih dan mengutarakan perasaan dia, karena dia takut akan ada third party yang membuat dia terluka, dan ini bisa membuat dia marah. Jadi kalau aku lihat, ya, rasa takut yang dia hadapi setiap malam, dia akan mimpi buruk nih. Aku lihat selama tidak komunikasi dengan kamu, ada mimpi buruk, ya, tentang third party terus yang membuat dia menjadi emosi, kesal, marah, ya. Makanya dia memantau kamu dari kejauhan. Dia gunakan segala trik, bisa aja dengan magic, spiritual, atau dengan fake akun, ya. Jadi kayak akun palsu di sini, ya. Ya, karena dia kan orangnya nekatan kalau aku lihat. Dan dia akan coba untuk komunikasi lagi sama kamu setelah melihat kamu lengah. Sini aku rasakan energinya gitu. Dan aku lihat situasinya dia akan mengalami suatu kehancuran dari perjalanan kesuksesannya dia, ya. Di sini terutama kehancuran dari cara dia komunikasi dengan orang-orang targetnya dia di sini. Dan dia harus bisa menghindari yang namanya drama kalau dia mau stabil kehidupannya dari kebodohannya dia. Dia harus keluar dari zona aman sebenarnya, ya, dari sikapnya dia yang selalu emosional, marah-marah, kesal, ya, di sini. Dan dia coba untuk bangkit lagi nih dari kehancuran nantinya, yaitu ingin mulai komunikasi lagi sama kamu nanti, perlahan tapi pasti, ya, karena dia coba untuk mengimbangi situasi. Dan dia memang stalking kamu selama tidak komunikasi secara diam-diam. Dan aku lihat juga dia orangnya ingin memulai sesuatu yang baru dengan tantangan. Kita lihat Two of Swords-nya. Ya, kalian ke blok ini karena ada cinta baru, ya, entah dia atau kamu, sehingga tidak ada komunikasi karena penuh dengan marah, dendam, gairah, sehingga kalian ke blok, ya.
Dan aku lihat di sini memang dia akan mengalami kehancuran ya. Situasinya nanti mengalami kehancuran dari apa yang dia pertahankan selama ini, yaitu menyimpan rahasianya dia. Dia akan memberikan cintanya sama kamu, ingin union, ingin bersama. Ya, karena dia merasa kamu adalah seseorang yang dewasa sekarang. Dan dia ingin serius sama kamu nanti. Tapi gak sekarang ya. Karena aku lihat energinya ini dia cukup mengkhawatirkan. Karena yaitu dia orangnya gak bisa mengontrol emosi, gak bisa mengontrol amarah, gak bisa mengontrol ketidaksabarannya dia, tidak bisa mengontrol tentang cara dia berpandangan gitu ya. Karena ada rasa kekecewaan pada hidupnya nanti, aku lihat ya. Kalian keblok juga ini karena ada cinta baru ya di antara kalian nih, dia atau kamu selama tidak komunikasi. Makanya mengendingkan percintaan kalian ya dengan cara diblok, komunikasinya diblok karena ada orang baru hadir. Dan ya dia meninggalkan kamu ya. Selama tidak komunikasi ini dia coba untuk move on dengan orang baru karena merasa dia itu sudah hampa sama kamu. Tapi ternyata dari cara dia move on membuat dia rasa takut sendiri. Kenapa? Karena yang dia takutkan selama ini adalah dramanya dia ini akan berbalik menyakiti dia sendiri. Ini yang dia takutkan. Makanya dia memantau kamu ya dengan kepintaran dia. Karena dia ingin memulai sesuatu yang baru ini tanpa rasa bersalah. Dan aku lihat di sini ya dia coba untuk menyimpan kerinduannya dia juga ya, dengan cara kebodohan kebebasannya dia dan kehancuran yang dia alami ini. Dia bisa bangkit kembali asalkan dia mau komunikasi dengan kamu. Dan aku lihat sih dia memang semangat untuk membangun kembali ya. Komunikasi ke kamu ini ada, karena dia melihat kamu memang sudah dewasa dan dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia yang penuh dengan pemikiran yang luas, terutama dalam spiritualnya sangat kuat ya koneksinya. Dan dia kecewa sendiri dengan keras kepalanya dia. Sebenarnya dia stuck dengan kehidupan barunya dia yang dia anggap bisa menghilingkan atau menyembuhkan hubungan dari kamu yang lama. Page of Cups, Eight of Coins, Page of Wands, and Four of Coins. Tadinya dia merasa dengan orang baru ini dia bisa healing, bisa sembuh, bisa stabil, meninggalkan hubungan dengan kamu. Tapi ternyata stuck ya, dan ini membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, terutama dalam keputusan. Pada akhirnya dia kecewa sendiri, dia nyesal sendiri. Di sini aku lihat ya. Dan selama dia blok kamu, dia akan menghubungi kamu kok, tapi memang butuh waktu ya. Karena di sini dia mengalami kehancuran tentang healing, dan dia bisa aja menyembuhkan healing lagi kalau dia itu bisa komunikasi lagi sama kamu. Realizing I'm too naive, ya dia tahu apa yang dia lakukan, dia terlalu naif ya, egonya tinggi sehingga dia merasakan hal itu. Ya ini dari dia, her message ya. Jadi selama tidak ada komunikasi dengan kamu, ya dia mendapatkan SMS dari dia ya, dari orang yang dia jalani sekarang ini, sehingga dia sadari karena dia naif ya ketika dia mendapati message dari orang lain, kamu yang diblok ya. I don't care anymore about all you doing. Ya karena situasinya dia kan ketika
dia ngeblok kamu itu karena ada orang lain, sehingga dia nggak peduli apapun yang kamu lakukan, bertahan untuk dia, berdoa untuk dia nggak peduli ya. Dan sini situasinya dia baru menyesali ketika dia menghadapi kehancuran, dan dia coba untuk menyimpan perasaan dari adanya komunikasi dengan orang yang dia jalani sekarang, atau dari kamu ini juga bisa. Dan dia ingin kembali. Kalau aku lihat sih, dia menyimpan perasaannya dia, ataupun menyimpan komunikasi dari orang yang dia jalani sekarang. Ya, situasinya selama tidak komunikasi dengan kamu ya. Do you still thinking of me? Jadi stalking kamu banget. Dan dia memakai fake akun ya di sini untuk melihat kesehariannya kamu. I'm sorry to always hurting you. Oh, ini pas banget. Dia menyesal banget ya. Ada rasa takut karena dia menyakiti hati kamu, dan dia terbayangi mimpi buruk dari drama yang dia lakukan ke kamu, dan ini akan menyakiti dia juga. Karena kata-katanya dia yang kasar ini akan menyakiti kamu, dan disitulah dia akan merasakan, wow, ternyata aku sakiti dia seperti ini, bahkan lebih parah ya yang dia hadapi sekarang. Okay. The Fool, The Magician, Page of Swords. Karmic told me you are only one of my money, but now she or he are doing that. Jadi kamu kan difitnah ya sama si karmik nih ya, munafikan. Dan ternyata ya dia merasakan permainannya dia ini membodohkan dia sendiri, karena apa yang dia katakan tentang kamu ini tidak benar. Sekarang dia merasa bodoh dari permainannya dia coba belajar menghadapi kebodohan dari permainan dia sendiri ya. Makanya dia kecewa, menyesal banget ya, di sini aku lihat. Dan dia melihat kamu sebagai, dia kan coba datang nanti, coba ya, tapi energinya lambat karena dia harus memperbaiki dulu ya. I wanted to talk to you honest, but I have been avoiding because I know you will get upset ya. Dia kalau untuk komunikasi sama kamu, dia takut ya, takut membuat kamu sedih lagi dan tidak ada kebersamaan lagi untuk komunikasi ya. Dan ini makanya dia akan coba untuk bisa datang nanti menemui kamu ya, entah caranya bagaimana, itu ilahi yang punya kuasa. Kita bisa menghindari, tapi kita tidak bisa menolak ketika ilahi memberikan kembali masalah itu untuk diselesaikan ya. Jadi dia tahu kalau dia bicara jujur sama kamu akan sedih karena kamu orangnya pemikir ya di sini. Dan makanya dia memutuskan komunikasi kamu karena ada orang baru ya di sini. Karmic only want a happiness, not the sad part. Jadi dia coba no communication dengan kamu karena dia mementingkan karmik yang hanya ingin kesenangan. Sekarang dia sadari kenaifannya dia karena dia mengalami kehancuran sekarang, dan dia coba untuk simpan perasaannya dia ya, terutama dari pesan-pesannya orang yang dia jalan sekarang, karena dia nggak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, karena dia ingin kembali sama kamu nantinya. Dan dia merasa apakah kamu masih menginginkan dan memikirkan dia, karena dia tahu ya dia sudah menyakiti kamu yang sangat dalam, karena dia mengikuti kata karmik, yaitu mempercayai apa yang diomongkan karmik tentang keburukan kamu. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.